Kalau si rekap saya lihat sih memang kayaknya belum efektif. Kepada kita semua, kepada rakyat. Ramai di masyarakat, masyarakatnya protes dan hampir terjadi kerusuhan di sana. Nah, kalau kita melihat berbagai bentuk kecurangan, ini bisa dikategorikan kejahatan terhadap demokrasi yang paling najis. Hari-hari usai pemilu digelar 14 Februari lalu, Komisi Pemilihan Umum tak pernah sepi. Unjuk rasa silih berganti dilakukan di depan gedung KPU. Masa unjuk rasa menolak pemilu 2024 lantaran digugah syarat kecurangan. Ini negara demokrasi. Kalau mau pengen jadi negara dinasti, pindah ke Inggris. Kapok itu pemilu, kapok itu KPU, tak ada KPU telah berjuang kepada kita semua, kepada rakyat. Melihat pencuri. Unjuk rasa dari berbagai kalangan masyarakat terus datang dan pergi mengkritisi jalannya pemilu kali ini. Masa mengkritisi penyelenggara pemilu yang dinilai berat sebelah memihak salah satu calon. KPU dianggap tidak lebih kepanjangan tangan kekuasaan. Kesalahan demi kesalahan terus dibuat. Itu sebabnya mereka menuntut ketua KPU mundur dari jabatannya. Jadi kami datang di situ tujuan jelas satu, menurunkan ketua KPU. Itu kuncinya karena dia juga sudah dikatakan bahwa melanggar kode etik, maka turunkan. Saya mau tanya sama semuanya. Dalam satu baris itu kan ada 60. Ya, 60 kali 5 berarti ada 300. 300. Kenapa bisa jadi 888 dan sekian-sekian? Melebihi dari C1, lucu. Ya, maksimal. Jadi rakyat ini tidak bodoh. Yang bodoh itu mereka. Mereka yang bodoh ordal. Ordal-ordal yang di dalam yang mempertontonkan kecurangan. Aksi massa juga terus berdatangan, menggeruduk kantor Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu sebagai Badan Pengawas Pemilu diminta bisa bersikap tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bermunculan. Kita semua melihat banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kecurangan. Harapan kami ada di Bawaslu. Bawaslu harus bisa menjadi wasitnya pertandingan, dalam tanda kutip ya. Bawaslu harus bisa gagah. Bawaslu jika huruf B-nya hilang itu awas lu. Jadi Bawaslu harus bisa gagah. Tidak peduli anak pejabat, tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak jenderal. Kalau punya pelanggaran terhadap pemilu, tindak dong. Fakta di lapangan, ditemukan ada banyak data angka yang berbeda dengan hasil unggahan foto formulir C Plano penghitungan suara. Media sosial pun dibanjiri suara kritik masyarakat yang menyoal kejanggalan-kejanggalan Sirekap 2024. Perolehan suara pasangan calon presiden tertentu naik berkali lipat dibanding data di formulir C Plano. Celakanya, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di lapangan tidak bisa mengubah atau memperbaiki data yang ditampilkan dalam Sirekap mobile tersebut. Kemudian 277 paslon nomor urut 2 dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara, tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah. Setiap Ajukan Bu. ya, ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Ramai-ramai di soal perbedaan data rekapitulasi suara di Sirekap, KPU malah adem-adem saja. Ketua KPU, Hashim Asyari menyebut perbedaan data dipicu oleh kesalahan teknis mengunggah foto oleh KPPS. Meski begitu, jumlah kesalahan data tersebut tidak sampai 1% dari data yang terunggah. Celakanya, 4 hari kemudian, persisnya Senin 19 Februari, KPU malah menghentikan sementara unggahan data rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rekapitulasi itu kemudian dihentikan sementara dalam rangkanya untuk memastikan ini dulu. Kalau di sebuah kecamatan, tayangan antara yang sudah unggah
dengan hasil suaranya sudah sinkron, maka TPS itu di tingkat kecamatan rekapitulasinya jalan terus. Tapi bagi yang belum sinkron, ini kita tidak tayangkan dulu, sehingga kemudian yang dimaksud dengan dihentikan sementara itu tidak kemudian berhenti total, tidak. Sembari berjalan, bagi yang belum sinkron atau antara tayangan foto dengan hasil konversi suaranya di dalam Sirekap, itu belum kita lanjutkan untuk rekapitulasi. Saat ini sudah 73% progres suara yang masuk ke website KPU. Namun beberapa hari yang lalu KPU mengumumkan penghentian perhitungan suara di tingkat kecamatan. Sehingga memang banyak TPS-TPS yang sudah mengunggah formulir C1 hasil, namun datanya belum muncul. Seperti yang terjadi di salah satu TPS di wilayah Kota Bekasi ini, jika kita lihat form pindah C hasilnya masih belum ada dan ada keterangan gambar form C hasil sedang diproses. Dari informasi yang kami dapatkan, memang sejak hari pencoblosan itu banyak petugas KPPS yang mengeluhkan aplikasi Sirekap ini. Mulai dari hasilnya yang berubah atau berbeda dari formulir C1 hasil yang diunggah, mereka juga ada yang bahkan tidak bisa mengunggah fotonya ke aplikasi Sirekap. Faktanya di lapangan, hingga kini memang masih banyak ditemukan perbedaan data di Sirekap 2024. Sebagian publik bahkan menduga ada permainan alias akal-akalan dalam Sirekap Pemilu 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.